Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat nikmat yang begitu banyak yang terus Allah cucurkan kepada kita semua. Saya sering mengatakan mari kita berniat berjanji pada diri kita masing-masing untuk dapat menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu tetap kita jadikan sarana kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia terlebih-lebih nanti di akhirat kala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita minggu yang lalu kita berangkat dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Kalau diterjemahkan, barang siapa mengenal dirinya maka sungguh dia mengenal akan Tuhannya, dan barang siapa mengenal Tuhannya binasa dirinya. Kesimpulannya dari kajian itu bahwa hamba ini tiada dan nyata Allah itu ada. Itu kesimpulannya. Kita mundur sedikit ke belakang. Kita coba melihat dari mana akar masalah kajian ini, ya kan? Abu Hasan Asy'ari ya dalam teori kajian sifat 20. Cuma kalau ngaji sifat 20 orang takut gila. Dan sampai hari ini saya hitung-hitung lebih juga 17 tahun saya ngajar, alhamdulillah jemaahnya pamit belum ada yang gila. Dan kalau bisa ya jangan sampai lah. Abu Hasan Asy'ari kita tahu bahwa inilah ulama yang mengangkat tentang kajian sifat 20. Ya. Tapi sebelum ini juga saya jelaskan, ada baiknya juga kita bisa memahami dulu hal yang terendah. Apa sebenarnya ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah itu secara bahasa diartikan adalah mengenal Allah. Itulah ma'rifah. Ma'rifatullah. Kemudian apa tujuan kita mengenal Allah itu dalam kajian ini? Agar kita bisa membedakan antara yang qadim dengan yang muhaddas. Inilah ma'rifat itu. Bisa kita membedakan yang qadim artinya yang kekal dengan yang muhaddas. Inilah tujuan mempelajari ma'rifatullah itu. Kemudian hukum mempelajari ini adalah wajib. Kenapa wajib? Berangkat dari hadis awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Maka kalau kita ambil zahir dari terjemah awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, ya simpulnya orang yang tak mengenal Allah maka dia tidak Islam di sisi Allah. Walaupun secara zahir
kita lihat dia sudah sholat, sudah haji, sudah sedekah dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, maka tegas saja saya katakan dia belum Islam di sisi Allah. Ya, kalau KTP-nya barangkali Islam lah, tapi belum tentu dia Islam di sisi Allah. Bahkan kejam kata Allah apa? Kalau kau tak mengenal aku, maka aku pun tidak akan pernah mau mengenal kau. Wah, itu kira-kira bahasa marah itu kan. Kalau kau tak mau mengenal aku, kau tak kenal aku, maka aku pun tak kenal dengan kau. Jadi simpel saja, agama itu adalah mengenal Allah, gitu dia. Nah, jadi kalau dia tidak mengenal Allah, 1000 kali pun satu hari dia mengucapkan syahadat, 1000 kali. Kalau umur dia 10 1000 tahun bersyahadat terus pun Pak, belum Islam juga. Kalau dia tidak mengenal Allah. Jadi innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Tapi intinya adalah mengenal Allah. Itulah agama. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib hukumnya kita mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kalau kita kaitkan dengan hadis di depan yang saya sampaikan tadi, bahwa mengenal Allah itu didahului dengan mengenal diri. Ya, diawali kita mengenal diri dulu. Siapa sebenarnya kita ini? Ya, yang mana sebenarnya diri sebenar-benar diri? Yang mana diri sejati kita? Ya, Bapak Ibu, ini wajib kita ketahui dan ini tegas. Ya, sebelum kita mengenal Allah, wajib kita mengenal diri dulu. Ya, kita sudah sejak balik sampai sekarang memahami diri kita itu ya ini, gitu loh. Contohnya kalau misalnya di absen, Pak Amin mana? Ini, nah gitu. Nah itu secara sosial, ya. Tapi kita wajib mengenal diri dulu, baru mengenal Allah. Ya, itu rumusnya. Lantas, yang mana diri kita yang mau kita kenal? Rumusnya minggu yang lalu adalah la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basyirun wala mutakallimun bihaqqin illallah. Inilah diri kita. Aku tak punya kuasa, atau aku ini lemah. Ya, pahami, ini diri kita ini. Ya, wala muridun, kami ini, kita ini tidak punya kehendak. Ini diri kita. Wala alimun, kita tidak berilmu alias bodoh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang berapa orang ini ngamuk, suaminya bilang emang dasar kau bodoh gitu ya kan. Nah, cocok bang, sesuai dengan kaji, bilang gitu aja. Biar jangan berantem. Ya. Yang keempat, wala hayun, kita ini nggak hidup, kita ini mati. Ya. Wala hayun, kita nggak hidup, berarti mati. Wala samiun, kita nggak mendengar, berarti peka. Wala basirun, kita ini tidak melihat, berarti kita ini buta. Wala mutakallimun, yang terakhir, kita ini tak berkata-kata, berarti kita ini bisu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kajian tauhid dan tasawuf ini, dia kalau bahasa Padangnya supaya dia rancak, ini kaji jangan dibawa keluar, tarik ke dalam diri. Nah, ini kunci ngaji nih. Bawa ke diri. Yuk kita rasakan kalau kita ini lemah, kalau kita ini nggak punya kehendak, kalau kita ini bodoh, kita ini mati,
kita ini tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata, apalah namanya diri kita ini? Maka sama kita ini dengan bangkai atau mayat. Inilah hakikat diri kita, pegang itu. Ya, saya katakan, saya ulangi, itu pegang. Kita ini nggak ada. Nah, kenapa dibilang nggak ada? Dalilnya itu tadi, la qadirun wala muridun. Ya, ini bisa nanti kalau misalnya kita mau bicara literatur, silakan buka kitab Darun Nafis. Ya, nah di sana ada dibicarakan itu. Nah, mayat. Jadi kita ini sudah lama jadi mayat. Sudah lama. Kita ini nggak ada. Maka tentu akal kita memberontak. Kok dibilang Ustadz nggak ada? Ini apa namanya ini? Kan begitu. Nah, kalau nggak ada, kita jangan cerita seperti cerita film mak lampir. Kalau mak lampir memang entah apa dibaca itu hilang dia. Bukan seperti itu memahaminya ini. Ya, ini memahaminya dengan hati, dengan qalb. Ya, supaya mantap. Nah, jadi maka dikatakan man arafa nafsahu bil maut. Siapa mengenal dirinya dengan mati. Kita ini nggak ada, Bapak Ibu. Lantas yang ada sekarang di diri kita ini, ya, yang ada sekarang ini, siapa yang ada ini? Nah, ini juga harus kita simpulkan. Ya, nggak usah kita ragu-ragu. Karena ini bukan cerita novel, bukan cerita hayalan. Inilah ajaran yang wajib kita pegang. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh. Ya, jangan memegang kaji ini kayak memegang bara api, panas dilepas gitu, jangan. Pegang betul. Ya, gigit betul. Ya, gaya apa namanya, karang yang di lautan itu, pegang. Atau kalau dicontohkan pohon, belajarlah kita dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu berapapun kencangnya angin, itu jarang akarnya terangkat. Paling dia patah di ujung, di tengah. Ya, tapi kalau akarnya tetap bertahan. Bagaimanapun kehidupan kita ini ke depan, pegang kaji ini. Dunia ini bukan tempat kita. Rasulullah menggambarkan dunia yang sekarang ini kita tinggal ini bagaikan orang yang musafir. Ketika kepanasan, ya kita berteduh di bawah pohon kayu. Tapi begitu matahari bergeser, kita pun terkena panas. Ingat, dunia bukan tujuan. Ya, jadi rugi kita kalau tidak memegang atau mempelajari dan mengamalkan kaji ini. Ya, rugi. Nah, oleh karenanya ini saya tuntut keseriusan kita. Oke, masuk kembali kepada kaji kita yang nggak ada, yang ada sekarang di diri kita ini. Kita mengambil ayat Allah surah surah Az-Zariyat ayat 21 ya. Di mana Allah mengatakan wa fi ampusikum apala tubsirun. Ya, banyak tanda-tanda kebesaranku di dalam diri kamu. Ini menurut tafsir umum. Tapi kalau menurut tafsir secara tasawuf, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu itu, kata Allah. Tapi tak pernah kamu pikirkan. Nah, maka kita tanya lagi, Tuhan, Kau yang mengatakan kaulah di dalam diri kami. Maka kami ingin tahu, yang mana kau di dalam diri kami? Kan kira-kira begitu. Ini start awal ini ya. Nah, karena banyak ruang tembak di situ nanti. Tapi nggak usah belas saya jelaskan. Ini dulu saya pahamkan. Akulah di dalam diri kamu. Yang inilah yang wajib kita ketahui. Kalau yang dimaksud Tuhan, aku di dalam diri kamu,
ini tidak kita kenal, tidak kita jumpa, andaikan kita mati, maka dipastikan matinya mati fasik. Bukan musibah itu. Nah, makanya wajib kita mengetahuinya. Ya, yang mana itu nggak banyak, hanya 7 saja kok. Ya, kata Tuhan apa? Kuasamu itu, nah ini kalau bahasanya, itu sifat kudratku, itu aku, kata Allah. Kita yang bisa berjalan, Bapak Ibu, berlari, menyapu, mencuci, beraktivitas, karena sifat kudrat Allah. Kita bisa duduk begini ini kan karena kudrat. Pikirlah jalan-jalan ke rumah sakit besar, ada yang nggak bisa duduk. Duduk dipegang-pegangi goyang, karena kudratnya itu sudah terganggu. Kudrat itu sifat Allah di dalam diri kita. Nah, yang kedua kata Allah, kehendakmu itu sifat irodatku, itu juga aku. 2 sifat irodat. Ya, sekali kemundur lagi, balik ke belakang. Kalau kudrat, kuasa, itu letaknya di kaki nih. Ya, makanya kalau orang dia tahan jalan jauh, itu menandakan umurnya panjang. Ya, makanya Pak Amin ini kan dikasih aja di mobil, kok nggak berjalan deh ke Siantar. Rel ada kok. Ya kan, makanya aku kadang-kadang kalau ngingat kaji itu kecil hati juga aku. Kenapa? Karena kakiku ini nggak tahan. Iya kan? Nah, isitu letak kudrat Allah. Ya, pahami baik-baik ini. Yang kedua, irodat, letaknya di hati, kehendak. Kita nggak punya sifat kehendak, itu sifatku, itu aku, kata Allah. Yang kedua, yang ketiga, pengetahuanmu itu sifat alimku, itu aku, itu kata Allah. Letaknya di kepalamu itu, kata Tuhan, kira-kira begitu. Ya, sifat Allah yang ketiga, alim, mengetahui. Yang keempat, hidupmu itu sifat hayatku. Letaknya hidung, di hidung, turun naiknya napas. Nanti satu waktu kita bahas tentang napas ini. Ya, itu juga aku, kata Allah. Berapa sudah? 4. Sama, mendengar, letaknya di kuping, itu sifatku, itu aku. Yang kelima, yang keenam, basar, melihat, letaknya di mata, itu sifatku, itu juga aku, kata Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, sifat Allah nyata di diri jasad kita ini, itu adalah sifat kalam, berkata-kata. Nah, maka tadi ma'rifatullah itu kan bisa membedakan mana yang kekal dan mana yang baru, kan itu. Nah, kita dengan Allah berbeda jauh tidak? Berbeda jauh. Kita nggak ada, yang ada Allah. Ingat, kita ini nggak ada. Kalau begitu yang ada ini, balik pertanyaannya, ada siapa ini? Katakan sementara ini adanya sifat Allah. Tidak usah dulu kita menggunakan kata adanya Allah, agak-agak serem juga, iya kan? Ada yang dia gamang, ya gamang. Tapi kalau sudah dia mahir, ya kalau diucapkan pun yang mendengar pun gamang juga. Kenapa? Aku tak ada, yang ada dia, berarti aku adalah dia, kan gitu kan. Nah, ingat-ingat itu ya. Tapi jangan dipaksakan. Nah, karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak bagus. Nah, sudah. Jadi kalau begitu, nyata nggak sekarang yang di diri kita ini sifat Allah? Nyata. Bisa dilihat? Bisa. Bisa dirasa? Bisa. Cuma kan begini, paham ini kan sekarang kan? Mempertahankan paham ini, Bapak Ibu, ini tidak mudah. Sekarang paham? Oh, jadi ini nyatanya sifat Allah. Iya. Bisa dirasa? Saya bilang, bisa. Kan gitu. Artinya sebuah kesadaran tentang itu. Bisa dilihat? Bisa kali pun. Orang yang melihat pun dia kok. Iya kan? Bisa dipaham. Cuma dalam
mempertahankan paham itu, ya jujur aja, begitu kita keluar dari musola ini hilang itu kaji. Apalagi udah sampai ke depan pintu sana, keluar pagar, udah hilang kaji. Apa masalahnya? Karena sejak kita balik, saya bilang kan kita ini 2 kali lahir. Kalau lahir gaya si bayi ini, inilah yang disebut dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan ini suci. Cuma kan kemarin ini minta izin, minta maaf, yang melihat yang lahir ini anak. Kan itu dalam pandangan kita kan, jenis kelaminnya laki-laki. Orang ngaji nggak itu yang dipandangnya. Zahir, ya Allah, sifat kau. Nah, itu yang dia lihat. Itu lahir pertama kita, dia suci. Lahir kedua lah kita kotor. Kapan lahir kedua? Ketika kita balik. Mulailah kita mengatakan kuasa itu kuasa kita, kehendak itu kehendak kita, ilmu itu ilmu kita, hidup ini hidup kita, pendengaran ini pendengaran kita. Semua sifat Allah itu kita akui adalah menjadi milik kita. Kalau begitu, sudah lama kita ini menjadi Tuhan. Coba renungkan. Kenapa? Sudah kita akui sifat Allah itu adalah menjadi milik kita. Padahal itu tidak lebih. Ya, tanpa kita sadari itu, tanpa kita sadari, kita sudah ambil hak Allah itu. Kita akui. Ya, sementara kesimpulan kaji tadi di awal apa? Kita nggak ada. Nggak ada, yang ada dia. Tapi itu dari sejak balik kita, alhamdulillah, ya kan, kita berjumpa, diskusi, ya kayak Pak Amin udah lama dia ngaji, alhamdulillah. Artinya apa? Kita mau terlepas dari kesyirikan itu. Kita ini lama banyak kali dosa syirik kita, karena keakuan kita kan selamanya ini, berbuat ini karena aku, ya begini karena saya. Nah, keakuan itu. Jadi alhamdulillah kalau sekarang ini kita bisa memahami kaji ini, ternyata ya Allah yang jahir, yang nyata di diriku ini kaunya ya Allah, gitu loh. Ya kan, melalui apanya? Tidak melalui zatnya. Karena sampai nanti kita di akhirat tidak akan bertemu dengan zat Allah. Ya, walaupun dibilang nanti banyak orang kan kalau nanti dia bertengkar, yaudah nggak apa-apa Pak Amin, aku kalah di dunia ini, nanti di akhirat kita jumpa di pengadilan Allah. Seolah-olah di sana nanti akan jumpa sama Tuhan. Tidak, tetap berlaku laisa kamis lihi syai, berbeda dengan segala yang baharu. Maka kalau mau jumpa Allah dari sekarang, nah gitu. Ya, jangan mimpi kita Tuhan besok jumpa lagi aku sama nggak pernah lama nggak jumpa sama Pak Amin, sebut-sebut nama Pak Amin, akhirnya jumpa begini bentuk, enggak. Ya, walaupun dibilang ya di sana nanti itu ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa ketika dia berbuka dan ketemu dengan Allah. Nah, otak kita memahaminya nanti di akhirat seolah-olah jumpa Tuhan gitu. Loh, berarti berubah dong ayat Allah. Kalau Allah bilang Allah itu laisa kamisli syai'un, ya tidak ada perumpamaannya. Jangan dibayang-bayangkan Tuhan nanti gimana ya penampilannya. Kira-kira dia pakai HP merek apa gitu. Enggak. Seperti ini pengenalan kita. Maka putuskan. Cuma itu tadi, kita bisa bertemu, berjumpa dengan Allah saat sekarang ini melalui sifatnya. Dan itulah batasan kita bisa berjumpa dengan Allah. Gitu dia. Nah, bisa dipahami kan? Udah jumpa belum? Masih ragu juga. Ya, sudah jumpa kan? Sudah. Pertahankan. Cuma kan persoalannya, bagaimana kita bisa mampu membangun sebuah kesadaran di diri kita ini, aku tak ada, yang ada kaulah ya Allah. Nah, gitu dia. Nah, cuma ini kesadaran ini yang harus kita bangun. Ya, dan dia itu terus menerus terjadi dan sangat-sangat dekat dengan
rasa kita. Ya, karena ngaji ini tidak pakai kepala aja, ini harus pakai hati, dengan rasa kita merasakan, oh dia rupanya di diriku ini. Nah, maka sedikit kita tidak pernah berjarak dengan Allah. Kan nggak ada kan? Nggak berjarak jadinya kan? Wa huwa ma'akum, aku serta kamu. Kata serta di situ itu pun dia memerlukan penjelasan. Kalau kita itu tidak ada, dia yang ada, maka bukan serta. Iya kan? Kata serta di situ. Tetapi serta di situ adalah ma'iyahnya di situ itu ya sebenarnya menyatu gitu loh. Nah, cuma jangan cepat-cepat bilang malam ini ngambil kesimpulan, Ustaz kalau gitu sekarang kita jadi Tuhan semua ini gitu ya. Enggak, kita bukan mengaji untuk jadi Tuhan. Saya kan pernah bilang, mau jadi Kepling aja harus ada SK, bayar 9 juta sekarang. Ya kan, kok mau jadi Tuhan enak-enak aja. Cuma kita ini untuk melihat dengan nyata siapa diri kita, siapa Allah. Nah, artinya sesudah kita menyadari bahwa kata Allah, akulah di dalam diri kamu itu, dengan inilah kita beribadah, berbuat apapun yang jelas, yang tak bisa kita ingkari, yang aktif di diri kita adalah sifat itulah yang aktif. Kan itu yang aktif kan? Jasad ini nggak ada, udah mati ini. Ya mati. Dan ini ya nggak lebih lah. Ini tempatnya kekuburan kalau jasad ini. Kalau kami di Karakatau, duanya perkuburan situ Pak Min. Satu dekat lapangan Gajah Mada, pinggir jalan, satu dekat rumah saya, dekat Bulog. Cuma kalau meninggal enak dikebumikan di Jalan Karakatau, Bang. Loh, kenapa begitu? Di situ malam banyak jual lontong sama durian. Lapar malam-malam kan bisa bangun itu. Cuma kalau di daerah tempat tinggal saya, itu beras mentah lah Pak yang ada. Bulog. Itu canda. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah dia, nyata dia. Makanya kalau kita bersolat, ya bersolat, kita sering mendengar kata tawakal, berserah diri ya. Kan itu arti tawakal. Artian syariat berserah diri itu selamanya ini kita ada, diri kita ada, kita serahkan. Nah, ternyata secara hakikat, diri mana yang mau kita serahkan? Orang kita nggak ada, apa yang mau diserahkan? Maka pengertian menyerahkan di situ adalah, ini dia, aku tak ada, kau yang ada ya Tuhan. Itu dia pahamnya. Ya, aku tak ada, kau yang ada. Itulah pengertian berserah diri. Jadi kalau dalam sholat, ya, yang dalam sholat, nah, jujur saya katakan, sifat itulah yang sholat itu. Ya, itulah dia. Makanya pergerakan sholat itu mulai dari bergerak, diam, membaca, mendengar, semuanya itu yang menghadap itu, yang berdiri, katakan kalau sholat itu, itulah yang sholat. Ya, jasad ini hanya kata si Kudrat sama si Iradat, angkat kau, diangkatnya. Ya, jadi yang betul-betul yang menguasai jasad ini adalah pada yang 7. Maka jangan lagi menciptakan Tuhan angan-angan, aku bilang. Ya, Tuhan bayangan. Dia sembahyang seolah-olah Tuhan di depan Allah. Ada yang bagus-bagus lagi, dia senyum dia. Ya, seolah-olah Tuhan di depan, di kanan atau di kiri misalnya. Nah, kalau seperti ini apa beda kita dengan agama lain? Agama ini jelas dia taruh patung sembah-sembah di situ. Nah, kita nggak begitu. As-sholatu li zikri. Sholat untuk mengingat aku. Bisa kita mengingat Allah kalau kita tak kenal? Kan nggak bisa kan? Mana bisa kita mengingat sesuatu yang tak kita kenal? Nah, yang kita lakukan selamanya ini hanya sembahyang yang kita lakukan selamanya ini. Praktek-praktek sholat aja yang kita lakukan, tapi kita belum sholat.
Loh, kenapa begitu? Kenapa saya katakan belum sholat? Kenapa saya katakan sembahyang? Ya kalau dia tidak paham siapa yang dia sembah, mirip aja aku tengok sama di kuil, di kelenteng orang itu. Lebih kerenan orang itu lagi sholatnya. Bawa-bawa lidi ngancam-ngancam malaikatnya kan. Kalau nggak cair awas kata dia kan, dibakar lagi segala macam. Ini kita kadang-kadang sedih sekali dengan orang sembahyang. Kalau undangan pakaiannya paten kali, giliran sholat ya Pak. Ya Allah, kita ini kadang nggak adil. Pakaian undangan khusus, iya kan? Pakaian sholat kok tulis di belakang reklamnya kamput coba. Aduh, pingsan apa nyawa pikir. Kasihan orang yang tobat. Dia memang mantan pemabuk. Iya kan, gara-gara tengoknya pakai baju reklame itu kan kasihan. Ini mah apa maksud kawan? Nauzubillah min dzalik. Jadi ini maaf bukan marah. Kita ini jujur aja saya katakan, banyak umat Islam ini hanya melakukan gerakan-gerakan gaya-gaya sholat aja. Tapi sesungguhnya kamu tidak sholat, kata Rasulullah. Nah, kemana delalah penunjukan maksud Rasulullah kamu belum sholat? Kalau masih dia merasa dia yang sholat. Ancaman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi kalau gitu prakteknya apa? Mati. Kalau kita mati Pak, maaf bukan mati. Kalau kita tidur, yang aktif dari sifat yang 7 itu mana? Kan 1 kan? Hayat. Letaknya di napas. Coba dulu Bapak kalau sholat, rasakan aja napas itu turun naik. Kalau ini ku jelaskan di napas. Kenapa dikatakan dia napas? Karena turun naik. Kalau dia keluar, ini disebut dengan ruh. Kalau ruh itu diurut lagi, dia menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad Allah. Kalau begitu Allah, Nur Muhammad, ruh, napas. Maka dalam sholat itu, ini biarkan aja, ini kita fokus kepada turun naiknya napas itu. Nah, kenapa? Ya, Allah tak bisa kita lihat, tapi napas bisa kita rasakan. Dan rasa itu karena ada napas. Coba orang mati, nggak hidup, berarti kan mati. Bisa merasakan itu? Ya, bisa. Nah, ini coba ini dipahami baik-baik. Jadi biarkan dia lemaskan badan ini, tak ada kehendak. Kita fokus ke orang mau tidur saja. Ini latihannya. Jangan pula nanti sembahyang tidur dia kerja ya kan, tak betul juga. Ya. Jadi kita saksikan dengan nyata senyata-nyatanya yang gerakan yang kita pandang di dalam sholat itu sifat Allah yang 7. Itulah pandang waktu kita di sejadah itu. Iya kan? Begitu mengatakan Allahu Akbar, kata mulut kita, ya kan? Sadarlah kita yang mengatakan itu adalah kalam Allah. Kan gitu? Begitu terangkat tangan Allah, sadarlah kita yang mengangkat ini adalah si kudrat dan si iradat. Rukuk kita. Jadi dari awal sholat sampai akhir sholat, bila perlu di luar dan sebelum dan di luar sholat, yang kita saksikan dalam kehidupan ini, karena inilah tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini, wajib mengenal dia. Rasakan 1 kali 24 jam, merasakan sifat dia itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, latihan. Takkan mungkin seorang pemenang itu bisa menjadi juara tanpa latihan. Latihanlah, rasakanlah itu. Maka cara melatihnya Pak, bisa 7 itu ditengok-tengok di diri. Ya. Tapi ada cara yang singkat melatihnya. Rasakan saja, ini hidup ini hidupnya, hayatmu ya Allah. Itu aja rasakan Pak. Nah, rasakan. Nah, cobalah masing-masing kita merasakan. Ayo rasakan kalau ini hayat Allah. Nah, rasakan gitu. Nah, rasakan.
Maka yang ada rasa hayat itu, Pak. Kalau rasa cabai kan panas. Pedas maksud saya. Rasa kipas angin AC gini dingin. Rasa api, ya ambil api, panas. Sekarang sifat yang 7 itu ada rasanya. Tetapi induk dari rasa-rasa itu, dia terimpun pada rasa hayat. Rasakan hidup ini hayat dia. Cobalah rasakan. Ini bukan hidup, ku bilang begitu. Ini hidupmu ya Allah, rasakan. Ini aja amalkan, Pak. Kenapa begitu? Karena 7 sifat Allah di diri, induknya itu. Nah gitu dia. Kita bisa berkuasa karena hidup. Kita berkehendak karena hidup. Kita mengetahui karena hidup. Jadi rasakan aja. Nah, tetapi kalau ada kawan-kawan jemaah yang dimuliakan Allah, dengan merasakan satu persatu sifatnya itu, aku tak apa-apalah. Ibarat apa namanya, pisang gak usah aku karbet lah. Ya kan, masaknya masak alami aja. Berdasarkannya kudrat Allah. Ya kan, masakannya ini basar Allah, ini sama Allah. Ya silakan. Tapi kalau mau jalan pintas dia, berdasarkannya ini hayat Allah. Nah, terasa badan itu ringan dia gitu. Bisa dirasakan itu. Sembayang itu pun kita, gerakannya itu dia nggak mau gerakan jasmania, gerakan fisik. Ya, kalau gerakan fisik itu kasar dia. Contoh, itu gerakan fisik. Coba kalau gerakan dari hayat itu dimainkan. Kenapa? Karena yang menggerakkannya bukan kita lagi. Terasa kita ada yang menggerakkan. Nah, maka sekali lagi saya katakan, jangan rasa diri yang dibawa di dalam sholat. Tak laku itu. Kalau boleh aku marah untuk diriku, kalau rasa diriku yang sholat, lebih bagus aku tidak usah sholat. Nah ini kalau ini mau mengamalkan kaji ya. Tapi yang rasa ketuhanan itu seumpama rasa hayat tadi itu, Allah, itulah yang dibawa. Ya. Karena sering saya katakan, hanya unsur Tuhan, unsur Allah yang bisa berjumpa dengan Allah. Jangan rasa diri lagi. Ya kan? Ya, makanya kadang-kadang kalau sudah sholat subuh bawa rasa diri, Allah nguap. Ya, karena rasa diri. Nah, jadi inilah Pak, kita tawajuhkan. Inilah yang kita tafakurkan kalau habis sholat, rasakan. Tapi jangan gunakan yang untuk yang lain-lain ya. Jangan. Untuk lain-lain gimana, Ustaz? Ini bisa dibawa ke silat. Cuma kalau aku jelaskan nanti marah Pak Amin. Jangan dulu kata dia. Bisa, jujur. Kenapa? Hayat itu kan kumpulan dari sifat itu tadi kan. Nah, kalau memang bakat dianya pula entah jadi pemain karate apa, tinggal diarah-arahkan aja begitu. Nah, tapi udah nggak usah kita bahas itu, payah nanti. Iya kan, nanti susah. Kalau gitu Ustaz, kalahlah ya meteorologi, bisa menyelidiki di mana angin puting beliung gitu. Nah, oh ya, boleh masuk. Nah itu. Oke, sisa dulu kita. Minta izin Pamin yang berwudu silakan berwudu. Ini waktu ada 7 menit. Kita habiskan setengah 9 gak apa-apa. Nanti kita sambung dengan diskusi. Ya tapi bisa dipahami ini kan. Ya pastikan itu. Aku tak ada yang nyata ini. Kau cuma letaknya di hati. Tak usah awak cerita sama kawan di kampus. Jangan. Tak usah, ilmu ini mahal. Gak usah diceritakan, ini bukan untuk diceritakan, tapi untuk ini untuk batin. Kalau nyambung kan bahaya juga. Iya, fitnah lah. Jangan. Ini sebenarnya ngaji ini kaji rahasia. Dalam artian, memang Pak, cocoknya kita mengaji ini, Pak Fajar, malam minggu yang cocok. Malam minggu ngaji jam 12 malam. Mulai ya? Iya. Sampai subuh. Nah, cuma aku tak yakin. Ya, tak yakin sama siapa. Nah, kalau kita pakai keakuan, coba aku bilang kita ngaji jam 12 malam. Kan ada berontak itu kan? Ya. Ada kan enggak kalau kita jujur? Ya.
Terus kan gue bilang tadi kalimatnya, kalau ya yakin, itulah nafsu itu Pak, keakuan itu mulai di ininya kita, intervensinya. Maka hijab diri kita untuk tidak sampai kepada Allah, keakuan, ego, nafsu, iblis, setan, namanya saja itu berbeda, misinya sama itu Pak. Iya, jadi seperti itu. Nah baik, jemaah dimuliakan oleh Allah, ya saya memang jujur tidak banyak-banyak mengasih materi, tapi pahami ini baru kita perdalam lewat diskusi. Ya kita lanjutkan setelah salat Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.